Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel populer. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Monatri Wulandari dengan NIM terakhir 046. Kedua, Nur Anissa Mulia dengan NIM terakhir 055. Yang ketiga, Arum Alfiah dengan NIM terakhir 058. Yang pertama, artikel populer adalah tulisan yang berisi rangkuman atau tulisan opini yang berasal dari artikel ilmiah. Tujuan artikel populer adalah sebagai salah satu medium antara penulis, media, dan pembaca. Melalui artikel populer, penulis bisa menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, yang berasal dari riset, problematika kekinian, atau unek-unek tentang masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya kepada masyarakat pembaca. Selanjutnya, kriteria artikel populer. Kriteria artikel populer meliputi yang pertama, ditulis dengan menggunakan bahasa populer, cair, dan plastis. Yang kedua, substansi yang dimunculkan berkait dengan topik umum dan dekat dengan masyarakat. Yang ketiga, orientasi atau sasaran pembacanya adalah masyarakat umum, bukan kalangan tertentu. Yang keempat, penulisnya bisa berasal dari kalangan akademik, profesional, dan umum. Yang kelima, narasi tulisan menggunakan teknik ringan tapi mengena. Yang terakhir, media yang memuat artikel populer adalah media konsumsi masyarakat umum. Selanjutnya, struktur artikel populer. Yang pertama, judul. Untuk memahami seluruh isi di dalamnya, semua terletak pada judul. Jika judul tidak menarik, maka khalayak enggan membacanya. Berikut kriteria penulisan judul. Yang pertama, judul yang memiliki daya keorisinalitasan tinggi. Yang kedua, judul yang sedang tren dengan fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Yang ketiga, judul yang eye-catching sehingga mampu menarik khalayak untuk membacanya. Yang keempat, judul yang memiliki efek ritmis dan bahasa yang estetis. Yang kelima, judul yang kontroversial atau dekonstruktif. Yang keenam, judul yang resolutif. Yang ketujuh, judul yang memberi kesan menonjol. Yang terakhir, panjang judul berkisar 5-10 kata. Kemudian yang kedua, paragraf pembuka. Menulis paragraf pembuka harus menarik agar pembaca menikmatinya, yaitu dengan memberi unsur 5W plus 1H. Buatlah seluruh lead dan seluruh isi tulisan itu berbicara. Menurut Kusumaningrat pada bukunya halaman 130 tahun 2009, sehingga tulisan itu punya ruh. Lead yang menarik adalah lead yang menggunakan kalimat pendek. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian jenis paragraf pembuka. Yang pertama, lead kutipan. Kedua, lead metafor. Yang ketiga, lead imajiner. Yang keempat, lead komparatif. Yang kelima, lead tanya. Dan yang terakhir, lead sapa. Yang pertama, lead kutipan. Lead kutipan ialah lead yang menggunakan kutipan, baik kutipan langsung ataupun tidak langsung. Selama ini, lead kutipan lebih banyak menggunakan lead kutipan langsung. Kutipan yang dimunculkan cenderung pendek sebab digunakan hanya sebagai pemanis atau pengantar menuju ke topik yang akan dibahas. Kedua, lead metafor. Lead metafor ialah lead yang menggunakan metafor atau gaya bahasa atau ungkapan. Metafor tersebut bisa berkait dengan metafor kekinian ataupun metafor ke masa lampauan. Metafor tersebut biasanya ditaruh di kalimat awal, namun sesekali ada juga penulis yang menaruh di kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, lead imajiner atau pengandaian. Lead imajiner atau pengandaian ialah lead yang menggunakan imaji, baik imaji sang penulis ataupun imaji sang pembaca. Lead imajiner ini mengajak sang pembaca untuk mengimajinasikan sesuatu,
misal kaitannya dengan masalah politik, ekonomi, atau budaya. Lead ini mengajak pembaca untuk melihat ke masa depan ataupun melampaui masa depan. Kata-kata yang digunakan misalnya bayangkan, seandainya, seumpamanya. Kemudian lead komparatif. Lead komparatif ialah lead yang dimunculkan oleh penulis dengan cara mengkomparasikan atau membandingkan dua atau lebih sesuatu yang ditulis. Lead komparatif biasanya membandingkan sisi baik dan buruk, hitam dan putih, masa lalu dan masa kini, atau masa kini dan masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Nuranisa Mulia dengan NIM terakhir 055 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kelima adalah lead tanya. Lead tanya adalah lead yang menggunakan kata tanya di dalamnya. Penggunaan kata tanya tersebut meliputi apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian yang keenam ada lead sapa. Lead sapa adalah lead yang menyapa sang pembaca. Lead ini hampir sama dengan lead tanya dalam kaitannya dengan mengakrabkan diri dengan sang pembaca. Bedanya adalah lead sapa menggunakan penanda sapaan, misalnya hai atau halo. Kemudian struktur yang ketiga ada isi artikel populer. Seorang penulis artikel populer harus mampu mempengaruhi pembaca dari segi kedalaman isi. Karena itu, untuk penulis pemula perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, tulisan yang berdasarkan pada evidensi. Yang kedua, isi tulisan yang tidak mengandung unsur sara. Yang ketiga, isi yang ditulis sesuai dengan ideologi yang diusung oleh media yang dituju. Dan yang keempat, memenuhi organisasi tulisan, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian struktur yang keempat ada penutup. Penutup adalah bagian ekor dalam sebuah tulisan artikel populer. Di bagian penutup, sang penulis artikel biasanya memunculkan hal berikut. Yang pertama, saran dan alternatif yang berkaitan dengan fenomena yang telah dimunculkan di segmen isi. Yang kedua, humor filosofis berkaitan dengan isi yang dibahas. Dan yang ketiga, refleksi atas artikel yang sudah dipaparkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.